Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, mat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya untuk subscribe, yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, ada salah seorang dai ataupun penceramah dari daerah Jember, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini memang sebagian teman-teman juga udah pada tahu, tapi yang jelas ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini beberapa waktu yang lalu hendak melakukan pengajian, ceramah atau dakwah di beberapa wilayah di Surabaya, dan memang kemudian yang memprihatinkan adalah kemudian terjadi penolakan, bahkan beberapa kelompok organisasi massa tertentu berusaha membubarkan ya pengajian ataupun ceramah daripada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ini betul-betul yang sangat memprihatinkan, karena memang kemudian yang ternyata yang berusaha membubarkan itu kan, yang melarang ceramah atau dakwah Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini adalah saudara-saudara kita juga, saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita muslim ya. Ini sangat memprihatinkan karena memang pada dasarnya kan memang di negara kita konstitusi menjamin ya kebebasan tiap umat beragama untuk melakukan aktivitas agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing gitu kan. Tapi yang terjadi memang hal-hal yang memang kemudian memprihatinkan, secara sepihak berusaha membubarkan dan melakukan penolakan terhadap dakwahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Dan tentunya hal tersebut kan menjadi tanda tanya ya, kenapa gitu kan, setelah memang beberapa waktu kemudian alasannya yang disebutkan oleh sekelompok masyarakat yang membubarkan pengajian tersebut adalah bahwasanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu ceramah-ceramahnya provokatif ya, menyerang kelompok-kelompok tertentu, menyerang golongan tertentu gitu kan, yang sepertinya kalau menurut saya juga nggak terbukti ya, susah gitu kan, nggak ada gitu buktinya, bukan masalah susah, buktinya apa gitu kan. Karena memang saat ini kan jejak digital itu pastinya ada gitu kan. Kalau kemudian memang Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kemudian terafiliasi dengan kelompok tertentu dan berusaha memprovokasi gitu kan, sepertinya adem-adem aja ya. Dan kalau memang teman-teman pengen tahu, tinggal tulis sekarang mudah kan, di Google ataupun di pencarian di YouTube Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tentunya nanti teman-teman akan menemui video-video ceramahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan di situ pun teman-teman pastinya nanti akan bisa menilai. Tapi yang jelas ketika teman-teman nanti melihat Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan hati yang bersih, artinya bukan kemudian dengan kebencian ataupun permusuhan gitu kan, dengan hati yang bersih, seketika kalau teman-teman melihat wajahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah pun akan merasakan ya pancaran aura positif ya. Karena untuk orang-orang yang alim itu pancaran aura positifnya bisa dirasakan gitu kan, aura teduh, damai, tentram gitu kan. Ini tampak sekali ya gitu kan. Dan teman-teman bisa saat ini juga cukup untuk, kalau penasaran tinggal dilihat gitu kan, apakah ada kemudian ceramah-ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini yang berusaha memecah belah agama Islam ataupun kemudian yang provokatif gitu kan. Yang ada pastinya juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu dari jamaahnya gitu kan, mungkin pendapatnya terhadap ritual-ritual tertentu, tradisi-tradisi tertentu yang memang kemungkinan nggak ada dalam konsep agama Islam, yang kemudian masuk di agama Islam gitu kan, yang dianggap sebagai sesuatu bagian integral daripada ritual di agama Islam. Pastinya karena memang jamaahnya bertanya, pastinya beliau punya kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kepada jamaahnya ya, ini ya, diterangkan kepada jamaahnya. Dan beliau juga pastinya nggak jauh-jauh pasti. Biasanya pendapat beliau itu selalu disandarkan kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala,
ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mendasari pendapat-pendapat beliau kalau ada pertanyaan pasti dengan diawali dengan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, atau qala Rasulullah SAW bersabda, berkata Nabi Muhammad SAW. Selalu didasari dua hal tersebut, dan memang betul ya, lurus ya. Artinya kalau ada urusan-urusan agama itu memang referensi kita yang paling utama, kita harus punya referensinya. Dan sebagai seorang Muslim, referensi kita yang utama adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berdasarkan pendapat-pendapat orang-orang tertentu ataupun alur pikiran kita gitu kan. Tapi harus didasari kemudian dengan referensi yang ada di Al-Quranul Karim ataupun di hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat ya, teman-teman lihat, Ustadz Syafiq Ridza Basalamah itu begitu hebatnya serangan terhadap beliau kan. Dimana beliau kemudian ditolak gitu kan, dan pengajiannya dibubarkan gitu kan, tapi beliau nggak pernah kan kemudian melawan balik ataupun kalau kemudian mencaci ataupun diserang kemudian membalas dengan kata-kata yang kasar, nggak pernah. Dan ini memang dinukilkan ya di Al-Quranul Karim ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi yang artinya sebagai berikut, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ya, hamba-hambanya Allah yang Rahman, ini potongan ayatnya ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila mereka kemudian berjalan dan kemudian mereka berpapasan gitu kan, bertemu dengan orang-orang yang jahil yang menyapa mereka, mereka berkata dengan kalimat-kalimat keselamatan. Wa idza yatakhabahumul jahiluna qalu salam. Ya, jadi ketika mereka mendapatkan caci maki, mendapatkan cercaan ataupun hinaan pun tentunya mereka tidak membalasnya, artinya di sini. Tapi mereka membalasnya dengan sifat tenang dan dengan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan. Dan ini saya lihat ya dari sosoknya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah sendiri ya, dari beberapa kasus, beberapa kejadian ketika beliau mendapatkan penolakan yang keras, bahkan jamaahnya dibubarkan, beliau selalu gitu kan berusaha mendoakan para, menganggap bahwa saja kelompok-kelompok yang menolak beliau, yang membenci beliau tersebut adalah saudara-saudaranya seiman, dan beliau selalu berusaha mendoakan agar mereka suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, agar paham terhadap apa yang saat ini memang diceramahkan ya, yang memang didakwahkan oleh Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Toh kalau kemudian nih, di beberapa tempat di Jawa Timur ditolak, tapi Ustadz Syafiq Ridza Basalamah juga tetap kan di beberapa tempat di luar Pulau Jawa pun selalu mendapat undangan, seperti ke Kalimantan, kemudian ke Maluku, ke Sumatera gitu kan. Dan kalaupun saudara-saudara kita yang merupakan jemaahnya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ketika kemudian mendapatkan penolakan, nggak boleh kemudian mendengarkan ceramah Ustadz Syafiq Ridza Basalamah di beberapa area di Jawa Timur, insya Allah teman-teman tetap saudara-saudara kita yang kemarin juga datang, setiap langkahnya pasti sudah dihitung sebagai pahala, dari mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tentunya lewat media sosial juga nggak bisa dibendung lagi ya gitu kan, karena memang setiap Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ini melakukan ceramah, pastinya akan banyak jamaahnya yang merekam kemudian diupload di media sosial, di YouTube ya. Teman-teman pastinya yang di beberapa wilayah yang memang kemudian nggak bisa menghadirkan Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, tentunya lebih aman, lebih nyaman menonton lewat media sosial gitu kan. Yang jelas memang jalan dakwah tersebut nggak boleh terhenti, karena memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang harus ada ya dari kelompok orang-orang dari kita yang kemudian selalu menyerukan kebaikan. Dalam Al-Quranul Karim difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatui yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
hendaknya ada selalu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaknya ada selalu orang-orang di antara kalian yang menyerukan kebaikan dan memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, kebaikan dalam skup agama, dan kemudian mencegah perbuatan mungkar. Dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala yang besar ya, kalau kemudian berusaha seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan tadi, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung ya gitu kan. Yang jelas kalau saya sih ambil segi positifnya, semenjak Ustadz Syafiq Ridza Basalamah mendapatkan penolakan ini, berita tentang Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ini banyak diulas ya di beberapa stasiun televisi, di beberapa platform media sosial. Seperti kalau saya lihat di TV One itu ya, berita tentang penolakan Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, pengajiannya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah itu yang nonton udah hampir 1 juta lebih ya. Bayangin sekarang orang-orang yang nonton ini biasanya juga sebagian dari mereka pastinya orang-orang yang belum mengenal, belum tahu tentang Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Dengan adanya kejadian tersebut, peristiwa tersebut, ada kita ambil positifnya, semakin banyak saudara-saudara kita muslim, semakin banyak saudara-saudara kita yang seiman yang kemudian berusaha mencari tahu siapa ini Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Dan tentunya kalau hati mereka itu bersih, hati mereka itu nggak dipenuhi dengan kebencian, insya Allah gitu kan, ketika melihat ceramahnya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah di media sosial pastinya bisa memberikan penilaian sendiri lah, bisa dinilai sendiri, nggak perlu kemudian saya mempengaruhi penilaian tersebut, teman-teman pastinya juga bisa menilai sendiri. Yang jelas memang saat ini platform media sosial merupakan tempat yang paling aman tanpa gangguan ketika mungkin dari kita hendak kemudian membuat konten gitu kan. Selagi kemudian konten kita tersebut baik ceramah, dakwah atau kajian Islam tidak melanggar daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemilik tempat kita upload video, yaitu kalau di sini ya di platformnya YouTube ya. Selagi nggak melanggar aturan-aturannya, kita sah-sah saja, bebas-bebas saja, dan benturannya tentunya sedikit. Oleh karena itu memang saya sarankan memang ya kalau mau nonton ya di media sosial tuh udah bisa kita kemudian kita bisa lihat ya. Sekedar dari rumah kita sudah bisa lihat gitu kan. Sekedar sambil tiduran kita sudah bisa lihat. Yang jelas segi positifnya saat ini semakin banyak orang-orang yang kemudian berusaha cari tahu siapa Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Dan saya berharap juga teman-teman yang belum tahu silahkan cari siapa Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Bisa di pencarian di Google ataupun kemudian di YouTube. Tentunya video-video Ustadz Syafiq Ridza Basalamah akan tampil. Dan teman-teman silahkan dilihat dan kemudian lakukan penilaian sendiri kan. Tinggal bandingkan kemudian dengan orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang kemudian menolak ataupun membenci Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Tapi tentunya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah di sini tidak pernah membalas kebencian orang-orang yang membenci beliau. Bahkan beliau juga prihatin dan berusaha mendoakan, berharap saudara-saudara kita seiman semuslim yang menolak beliau semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mengerti jalan syiar Islam yang memang dijalankan oleh Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Begitu besarnya juga halangan hambatannya, tentunya memang syiarnya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dengan begitunya kemudian terhenti gitu kan. Oleh karena itu teman-teman silahkan teman-teman nanti yang kemudian penasaran pengen tahu siapa Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, lihat di situ ya. Teman-teman bisa lihat di media sosial, coba dilihat gitu kan. Silahkan bandingkan sendiri apakah betul beliau itu ceramahnya provokatif, apakah betul ceramah beliau itu menyerang kelompok tertentu, apakah betul ceramah beliau itu memecah belah umat beragama. Saya pikir teman-teman nanti bisa memberikan penilaian sendiri. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.